Dosa saya cuma satu Pak Ustadz. Kemana Bu? Ke laki aja. Itu pun dah dia maafkan. Kok bisa? Saya paksa. Maafkan aku Bang. Kalau tidak aku tak buatkan kopi. Iyalah deh. Aku mau pergi pengajian. Abang pel lantai, mandikan anak. Iyalah. Aku pulang nanti masakan udah siap. Iyalah. Kalau ada suami ibu model begini, mati, itu nanti dia tak diazab kubur. Pas malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Udah azab kali hidupnya. Bilang sama suami ibu di rumah, Bang ada kabar gembira. Apa itu dek? Kata Ustaz Somad, kau tak kena azab. Hah? Berarti dikabulkan Allah doaku sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Bukan, karena kau udah azab kali sama aku. Ketawa pula santri. Takut pula saya orang ini memperlakukan laki macam ini. Bang, mandikan anak. Aku hafal Quran, kau hafal juz amma. Kok aku tengok dari ketawa ibu-ibu ini puas mereka. Nampaknya banyak yang macam itu di rumah. Enggak ada, ini ibu ini solihah semua. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Saya bacakan ini ya, dengar baik-baik ya. Udah hilang pula. Saya Pak Ustadz, datang orang ke rumah kayu, tak pernah dikasih belanja, tak pernah peduli, tak pernah memuji saya, tak pernah merayu saya. Dibanding-bandingkannya saya sama mantan-mantan pacarnya di SMA dulu. Setiap kali dia bercakap naik asam lambungku Pak Ustaz. Disitulah saya punya doa supaya saya tak punya anak perempuan, tapi santri-santri ini anak-anak saya, supaya mereka dapat suami yang baik-baik. Untuk apalah dapat klien kaya, rumahnya besar, duitnya banyak, tapi membuat makan hati berulang jantung. Aku dulu Pak Ustaz sebelum nikah sehat aku Pak Ustaz, tapi setelah nikah ni tengok Ustaz lah macam lidi badanku. Begitulah penderitaan perempuan-perempuan. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Yang jahat-jahat cepat mati. Jangan diaminkan. Nikmat dia nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain. Imam Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, semoga ilmunya berkah untuk kita dunia akhirat. Bisa nadihi dengan sanadnya, hadis 298 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sakhar, marganya Ad-Dawsi, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, panggilannya Abu Hurairah. Jadi biasa manusia ini ada nama, ada panggilan. Siapa namanya? Sulaiman. Siapa panggilan? Leman. Mau nanya Pak, di mana rumah Pak Dolah di sini? Tak ada. Rupanya di kampung Dolah di situ Dr. Andus Abdullah. Orang Melayu banyak namanya Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Mat panjang, mat pendek, mat jauh. Jadi itu memang sudah biasa. Di Arab pun juga begitu. Karena selalu bawa kucing, Abu Hurairah.
Pak kucing. Karena kulit hitam, Pak hitam. Qala Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan, imanan, dia puasanya itu karena iman. Coba tengok penekanannya, puasa karena iman. Rupanya ada orang puasa, banyak orang puasa tidak karena iman, tidak. Kenapa dia mau puasa? Biar supaya dapat babi ngepet. Kalau mau mendapat perempuan, pelet. Kalau sakit hati, santet. Kalau mau kaya, babi ngepet. Macam mana supaya jin hantu setan itu masuk ke badan? Badan kita harus lemah. Karena kalau badan kita kuat gini, nggak mau dia. Maka dilemahkan, udah nggak makan, udah mau mati, ya masuk dia. Bukan puasa itu yang dimaksud. Karena puasanya mesti imanan. Puasa yang berdasarkan iman. Makanya yang diundang dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Bukan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhal mu'minun. Bukan ya ayyuhal kampariyun. Ya ayyuhal minangkabawiyun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada rupanya orang tak makan, tak minum bukan karena iman. Ada. Ibu nggak makan, diet karbo. Kok tadi kulihat tengok makan nasi goreng, diet karbohidrat. Iya, nasi itu karbohidrat lah, tepung karbohidrat. Ini karbon dioksida. Duduklah kami. Ini orang ini diet semua. Bapak udah berapa lama nggak makan nasi? Saya udah 6 bulan Pak Ustaz. Kau? Saya udah 2 tahun Pak Ustaz. Ustaz? Saya udah 3, saya bilang. 3 tahun Pak Ustaz? 3 jam saya bilang. Saya makan tak pernah saya tahan. Nasi ada, makan. Nasi lemak, nasi minyak, nasi biryani, nasi mandi, nasi uduk, ayam, daging, kepiting, udang. Sehat sampai sekarang. Kalaulah gara-gara makanan itu mati, udah lama saya mati. Makanlah saya sama saudara-saudara saya. Saya tengok orang tu tak ada makan ayam, tak ada makan udang. Saya bilang kita dulu kecil payah betul menengok udang ini. Sekarang udang ini besar, kenapa tak kalian makan? Kolesterol, hantam, bantai, saya bilang. Kenapa tak makan ayam? Pantang. Dulu susah makan ayam, 2 gendangnya. Kalau tak ayam tu sakit, kita sakit. Bukan macam zaman sekarang udah ayam. Ibu-ibu yang udah agak tua, betul tuh. Yang sekarang mudah-mudahan ini banyak ayam. Zaman dulu orang mau makan ayam tuh menunggu 2 gendang ya. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Baru makan ayam. Kan macam kalian sekarang. Betul kata ibu-ibu. Sakit ayam tuh digilingkan kunyit. Gilingkan kunyit, dituangkan air kunyit itu ke mulut ayam tuh. Hampir makan ayam. Sehat ayam tuh. Tak jadi makan ayam. Mas sekarang sudah banyak ayam, dilarang pula makan ayam. La ilaha illallah. Makanan itu yang tak boleh itu banyak. Itu yang tak boleh. Saya makan, cicip sedikit. Banyak juga akhirnya. Jadi banyak orang tidak makan bukan karena iman. Sedangkan kita man shoma ramadhana imanan. Karena yakin kepada Allah. Yang kedua, wahtisaban. Arti ihtisaban artinya hanya mengharapkan balasan pahalanya dari Allah. Tak ada mengharapkan yang lain. Kalau dengan puasa itu dia jadi kurus, bonus. Kalau dengan puasa itu dia jadi sehat, bonus. Jangan ditambah niatnya. Nawaitu shoma ghadin ada ifati syahri Ramadan hadisan nanti diet lillahi ta'ala. Bonus. Sekarang kita sudah masuk pada bulan Rajab. Ibadah yang paling afdal di bulan Rajab, puasa. Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari bagus. 13, 14, 15.
Saya sanggup lebih banyak 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Saya sanggup lebih banyak 15 hari, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Saya sanggup lebih banyak lagi, sebulan full. Ada orang melakukannya. Saya pernah puasa 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan full. Kapan itu? Pas Covid. Covid, saya tinggal di Parit Indah, Ruko 2019. Puasa, makan pun saya, rumah makan tutup. Bini tak ada. Masak tak ada, sendiri. Bagus saya puasa. Sekali beli nasi bungkus, jam 5 titip orang beli. Itu makan buka, itu makan sahur. Makan setengah, simpan. 3 bulan. Memang makbul doa 3 bulan. Itu dapat Ustazah Fatimah. Mudah-mudahan dia nonton sekarang. Imanan wahtisaban, hanya mengharapkan balasan dari Allah, tak ada yang lain. Siapa yang puasa begitu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Siapalah di antara kita ini yang tak berdosa? Mana ada? Aku dosa mulut tak ada, Pak Ustaz. Dosa mulut tak ada, dosa hati. Nengok kawan putih, mahal skincare-nya ini. Nengok kawan hitam, gagal deh. Nengok kawan kurus, menderita kali dia nikah sama lagi. Nengok kawan gemuk, kuat kali dia makan. Bisa rupanya kita lawan nanti kita. Mulut bisa didiamkan, tangan bisa didiamkan, mata bisa didiamkan, telinga bisa didiamkan, tapi pikiran, makanya yang mendiamkan pikiran itu adalah zikir. Tengok macam astagfirullah, astagfirullah. Kau ni kenapa asyik istighfar sikit-sikit? Gara-gara kau lah aku istighfar. Astagfirullah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi Adam alaihissalam, atuk kita, nenek kita, apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok kuldi ini. Fa'azallahuma syaitan, digoda syaitan. Akhirnya dia berdoa. Inilah doa yang paling tua, selalu kita baca setiap selesai salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa untuk emak ayah gitu juga. Rabbighfirli wali walidayya. Doa untuk orang mati gitu juga. Allah maghfir lahu warhamhu. Doa untuk diri sendiri begitu juga. Rabbighfirli, minta ampun. Kita kalau merasa diri kita ini kotor, kita tak sanggup menerima tamu. Coba ibu tak mandi 3 hari. Coba datang tamu, pasti ibu demam misalnya. Kata dokter tak boleh kena air. Ibu jangan kena air. Kalau kena mati. Takut mandi. Manusia ini lebih parah daripada pokok kayu. Pokok kayu, kayu gaharu, dicincang, dipotong, dibakar, wangi harum semerbak. Minyak wangi diambil dari kijang. Datang orang Malaysia ngasih saya minyak wangi. Ustaz, ini minyak wangi dari kijang. Dioleskan di sini, cium sini, tembus. Tak pernah saya pakai, saya simpan. Soalnya kalau saya bawa diminta jamaah, minta sikit puasa. Simpan. Kasih orang botol kayu gaharu, diperas. Ustaz, ini harganya $1.000, 15 juta. Saya simpan. Nah kalau saya bawa, minta orang itu sikit, meleleh air mata kita. Pokok kayu wangi, kijang wangi, ada minyak wangi ambar. Ambar itu dari muntahan ikan paus, wangi juga. Manusia ini dari ujung rambut sampai ujung kaki tak ada yang wangi. Kalau tak percaya, pagi sampai sore tak mandi, korek-korek gerak kepala, cium. Macam mana lah nenek moyang kita dulu sebelum ada sabun? Dibelah limau purut, limau nipis, diambil daun, segala daun,
dengan apa yang hijau-hijau wangi, pandan, dimasukkan ke dalam pasu tanah liat, dimasak, dimandikan, digosokkan ke badan petang hari raya, namanya petang belimau. Kenapa mesti pakai limau? Karena limau itulah yang kalau digosokkan ke kulit menghilangkan daki, kasar kali. Pakailah ekstrak limau, akan menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Daki lah itu. Payah kali dia mau bilang daki. Molekul-molekul yang menggumpal di atas permukaan kulit Anda, sel-sel kulit mati, daki. Apa ya payah. Banyak orang ini memoles-moles kata, di ujungnya bau juga. Tak ada manusia yang wangi. Maka akhirnya pakai sampo bahan kimia, berefek ke kulit kepala, rambut gugur. Akhirnya semuanya palsu. Rambut palsu, wig. Rambut sudah putih, dicat jadi hitam, rambut palsu. Sebulan, pangkal putih, ujung hitam. Apalagi perempuan. Perempuan ini, jangankan suaminya, Tuhan aja dia tak percaya. Udah bagus dibentuk Allah bengkok, diluruskan. Tapi bukan yang di sini solihah semua. Baik-baik semua sini. Kalau ada yang tersinggung berarti udah membuat. Jadi dosa kita ini banyak, diampunkan Allah Ta'ala dengan berpuasa. Maka ibu, bulan Rajab ini bagus puasa. Apalagi yang punya utang puasa kemarin 7 hari belum dibayar, Rajab ini dibayar. Niatnya saya niat puasa qadha lillahi ta'ala, kebetulan dilaksanakan hari Senin pada bulan Rajab, dapat 3. Qadha-nya lunas, puasa sunat Rajab dapat, puasa Senin dapat. Dilaksanakan tanggal 13 dapat 4. Puasa qadha lunas, dapat puasa Rajab, dapat puasa Kamis, dapat puasa 13 Ayyamul Baid. Itulah cara Allah supaya kita, memang secara umur kita ini paling pendek, 13, 14, 15. Umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan itu 950 tahun. Berapa kali pemilu itu? Berapa kali ganti KTP itu? Kita 63 tahun. Kalau sampai. Jadi cara Allah supaya amal kita ini banyak dengan kelipatan-kelipatan. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka istilahnya namanya muttafaqun alaih. Disepakati. Maksud disepakati, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu makamnya di Uzbekistan. Nanti bulan Februari ada program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad ke Uzbekistan. Habis itu ke Madinah, baru ke Makkah. Daftar segera ke nomor berikut ini. Ongkos tanggung masing-masing. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lin Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, an Qutaibah, dari Imam Qutaibah, an Sufyan, dari Imam Sufyan. Wa ma ta'akhkhara, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang diampunkan Allah. Qala al-musannifu, Imam penulis kitab ini berkata, tafarrada biha Qutaibah, tapi riwayat ini hanya tunggal Imam Qutaibah saja, yang lain tak ada meriwayatkan. Kalau bisa dosa jangan yang melibatkan orang banyak, dosa sendiri aja, supaya kalau dosa sendiri mudah minta ampunnya kepada Allah. Kalau udah dosa kepada jiran, kepada tetangga, kepada kawan, zolim, aniaya, susahnya. Kalau berdosa kepada penduduk Pekanbaru, Pekanbaru itu penduduknya 1.200.000. Bayangkan minta izin 1.200.000.
Kalau berdosa kepada orang Riau, Riau ini penduduknya 6.700.000 orang. Maka kalau bisa dosa, jangan. Kalau bisa tak ada dosa sama sekali. Dosa saya cuma satu Pak Ustadz. Kemana Bu? Ke laki aja. Itu pun dah dia maafkan. Kok bisa? Saya paksa. Maafkan aku bang. Kok tidak aku tak buatkan kopi. Iyalah deh. Aku mau pergi pengajian. Abang pel lantai, mandikan anak. Iyalah. Aku pulang nanti masakan udah siap. Iyalah. Kalau ada suami ibu model begini, mati, itu nanti dia tak diazab kubur. Pas malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali hidupnya. Bilang sama suami ibu di rumah, bang ada kabar gembira. Apa itu dek? Kata Ustaz Somad, kau tak kena azab. Hah? Berarti dikabulkan Allah doaku sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Bukan, karena kau udah azab kali sama aku. Ketawa pula santri. Takut pula saya orang ini memperlakukan laki macam ini. Bang, mandikan anak. Aku hafal Quran, kau hafal juz amma. Kok aku tengok dari ketawa ibu-ibu ini puas mereka. Nampaknya banyak yang macam itu di rumah. Enggak ada, ini ibu ini solihah semua. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya bacakan ini ya, dengar baik-baik ya. Udah hilang pula. Saya Pak Ustadz, datang orang ke rumah kayu, tak pernah dikasih belanja, tak pernah peduli, tak pernah memuji saya, tak pernah merayu saya. Dibanding-bandingkannya saya sama mantan-mantan pacarnya di SMA dulu. Setiap kali dia bercakap naik asam lambungku Pak Ustadz. Disitulah saya punya doa supaya saya tak punya anak perempuan, tapi santri-santri ini anak-anak saya, supaya mereka dapat suami yang baik-baik. Untuk apalah dapat klien kaya, rumahnya besar, duitnya banyak, tapi membuat makan hati berulang jantung. Aku dulu Pak Ustadz sebelum nikah sehat aku Pak Ustadz, tapi setelah nikah ni tengok Ustadz lah macam lidi badanku. Begitulah penderitaan perempuan-perempuan. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Yang jahat-jahat cepat mati. Jangan diaminkan. Nikmat dia nanti. Hadis 299. Warawal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan. Fi hadis Ibni Mas'ud, dia diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Fi akhirih, walillahi azza wa jalla abad, Allah subhanahu wa ta'ala inda kulli fitrin min syahri Ramadan, setiap bulan Ramadan, kulli lailatin, setiap malam bulan Ramadan, mutaqa'u minan nar, orang yang dibebaskan dari api neraka, sittuna alfan, 60.000. Mudah-mudahan kita termasuk yang 60.000 itu. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, saat ada satu malam 60.000, 60.000. Makanya di antara doa kita malam Ramadan, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, masukkan aku dalam golongan orang yang dibebaskan dari api. Kalau dosanya kepada orang, kita mesti minta maaf. Ini yang berat ini. Kalau masih terkait utang piutang mesti dibayar.
rantang tetangga belum diantar, rice cooker, sepeda motornya, ada pula yang kalau rice cooker senang kita bayarnya, tobat kita bilang, ada yang mau kubayar sama kau, apa rice cooker? Kalau jemurannya kita curi, gimana kita mau bayarnya? Jadi jangan sampai ada sangkutan-sangkutan sama manusia. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar, insya Allah. Tapi dosa kepada manusia ini, na'udzubillah. Masa Ustaz Somad tak ada dosa pada manusia? Oh banyak. Tapi saya selalu minta maaf. Tablik akbar, stadion, 100.000 orang. Di ujung-ujung saya minta maaf. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Maukah Bapak Ibu maafkan silap saya? Mau. Dah selesai. Satu kamar di pondok itu dulu 20 orang. Kamarnya sebesar ini lah 20 orang. Lemari di dinding nih, nempel ke dinding. Dari triplek. Lemari. Atas buku, tengah pakaian, bawah slop, sendal. Santri yang sholat ke masjid harus ada penjaga di kamar. Saya penjaga. Nah inilah bahayanya kalau punya kawan yang nakal. Mat ya, ayo kita curi rambutan. Dari mana kau tahu isi lemarinya dari rambutan? Dia tadi mak dia datang. Kuintip dari jauh, pelit kali dia. Bagus kita ambil. Haram saya bilang. Kalau tak kita ngambil, dia ambil juga sama orang lain. Kami buka lah lemarinya itu. Isinya bumbu pecal sama ikan teri sambal sama rambutan. Setelah saya jadi ustadz nih teringat saya, cemana lah minta ampunnya. Datanglah Pak Kiai, pimpinan pondok, santri 1.800. Bisa Ustaz Somad datang acara ulang tahun pondok? Siap, saya bilang. Inilah kesempatan minta maaf kan. Harus kumpul orang itu semua. Maukah kalian memaafkan atas semua bumbu pecal, ikan teri dan rambutan? Maaf, kata orang itu. Selesai. Daripada cari di padang mahsyar. Dulu sekolah di Medan ada kantin. Kawan-kawan saya setiap makan bakwan itu makan 3 bayar 1. Pisang goreng makan 2 bayar 1. Saya sekali pun tak pernah. Kenapa tak pernah? Karena setiap saya tengok emak yang jualan itu terbayang saya almarhum emak saya. Itulah kalau ibu punya hubungan dekat dengan anak, dia tidak akan mengkhianati perempuan karena dia ingat emak. Itu saya rasakan sendiri. Asal udah terambil saya bakwan tuh, orang tuh bayar 3, bayar 1, saya bayar. Kenapa? Terbayang yang berjualan tuh emak saya. Tapi yang rambutan tadi tak nampak mak dia. Kawan-kawan kan? Pengaruh kawan tu jahat. Tapi sekali itu yang lain tak pernah. Wal awwalu wal akhir. InsyaAllah kalau di akhirat pun taklah sampai kita membawa rambutan sama bumbu pecal. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang dia akan memikul kecurangannya nanti pada hari kiamat. Semua kecurangan kita ini akan kita pikul hari kiamat. Bayangkan pejabat-pejabat orang-orang kaya yang curang-curang itu. Mobil plat merah ganti jadi plat hitam. Rumah dinas diambil. Masih keren. Di akhirat dia mikul mobil dinas sama rumah dinas. Kita mikul bumbu pecat. Apalagi kalau ada ibu memikul salah lawak. Ditengok sama yang korupsi rumah sama mobil sama anggaran APBD. Sama juga tempat kita. Ci salah lawak nih kata. Jadi ibu kalau pernah dulu tuh makan salah lawak, cepat-cepatlah bertobat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Banyak juga orang yang berdosa. Fa'idha kana yaumul fitri, pada hari Idul Fitri, satu malam bulan puasa 60.000. Ketika hari Idul Fitri, a'taqallahu mithla ma a'taqa fi jami'i syahri 30 marrah.
Allah bebaskan dari api neraka itu bonus besar-besaran 30 kali lipat, sittina alfan 60.000, sittina alfan 60.000. Dilipat gandakan Allah, berlipat ganda lagi, makin banyak. Jadi kalaupun tak dapat di Ramadannya, dapat di Idul Fitri. Id Fitr, suci, kembali kepada kesucian, bersih, diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok, coba perhatikan bagaimana Allah membersihkan orang beriman. Istighfar, bersih. Wudu, bersih. Sholat, bersih. Haji, bersih. Umrah, bersih. Sedekah, bersih. Tak bisa bersih karena haji, bersih karena istighfar. Tak bisa bersih karena istighfar, bersih karena sholat. Malang-malangnya sholat tidak, istighfar tidak, haji tidak, puasa tidak. Ada orang berpesan, nanti kalau aku mati, tolong bakar jenazahku. Debunya laut, campakkan ke laut. Kenapa? Karena aku takut jumpa sama Allah. Supaya kalau debuku dicampakkan ke laut, kan berserak-serak. Disampaikan berita itu ke Nabi. Apa kata Nabi? Allah berfirman, sampaikan kepada hambaku itu, aku mengampuni semua dosanya. Kenapa diampuni dosanya? Padahal tak ada amalnya. Karena ada rasa takut dalam hati. Jadi rasa takut itu pun ibadah. Yang bahaya ini tak ada rasa takutnya sama sekali. Kau kalau gini-gini, kau nanti kau masuk neraka. Biarlah kau masuk neraka, jumpa aku sama artis. Bisa kami pesta dugem di dalam. Kan ada tuh artis yang komen gitu. Tak ada rasa takutnya sikit pun dalam api neraka. Dianggapnya itu hanya mitos, bohong, mitologi, agama ini hanya dongeng. Oh, kalau sampai tak ada rasa takut. Jadi yang perlu ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita ini adalah rasa takut. Banyak orang tua sekarang menanamkan rasa takut, bukan takut sama Allah, takut sama hantu. Coba tidur, ada hantu. Anak saya tak saya ajarkan takut sama hantu. Sami, Hazik, Bibi, Nisa, Bella saya ajarkan. Kalau jumpa hantu, bacakan doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kata Sami, itu doa makan, bah. Makan hantu tuh. Enak hantu tuh, bah. Enak. Jadi jangan bayangkan hantu itu seram. Jadi nanti mana tahu nampaknya langsung dibacakan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan diimagekan hantu. Banyak orang tua, hantu itu seram. Giginya, matanya, pas mati lampu, pas macam ibu. Maka jangan anak itu ditakut. Takutkanlah dalam hatinya takut sama Allah. Balik saya ke rumah, anak-anak tak apa-apa jumpa di jalan. Pas mau tidur, disusunlah barang yang dapat tadi di tempat tidur. Dari mana dapat nih? Tadi di jalan. Antarkan ke tempat jalan kau dapat tadi sebelum tidur. Kalau kau tidur mati kau, ini barang yang kau dapat ini mesti kau antarkan kepada yang punya di akhirat. Sampai sekarang masuk kepala. Itu yang membuat saya takut ngambil barang orang. Sebelum masuk ke Al-Azhar, sebelum kuliah, sebelum ngaji, sebelum baca kitab, sebelum baca tafsir, sebelum baca hadis, pendidikan pertama adalah pendidikan ibu. Itu maka saya yakin kalau perempuan baik, suaminya baik, anaknya baik, lingkungannya baik. Itu maka pondok ini dibuat pondok Mahat Az-Zahra perempuan. Sana 5, 10, 15, 20. Itu yang sana itu 20 kelas. Itu 36. Ini panjang umur, sehat badan, insya Allah 20. 20, 20, 40. 36, 76. Kalau ini jadi, bisalah santri-santri masuk bulan. Sekarang yang mendaftar 200, yang diterima cuman 100. Kenapa? Kurang kelas. Kurang tukang. Lalu lalang ibu, lalu lalang lewat-lewat, bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat. Tumbuh dia macam pohon jamur, bertumbuhan besi-besi. Berkat doa ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dimudahkan Allah supaya perempuan baik. Sekarang dari TK, SD, SMP, SMA, aliyah 380.
Kalau bisa diterima banyak kelas, banyak yang sekolah, banyak yang hafal Quran, banyak perempuan yang baik-baik, dunia ini jadi baik. Kuncinya perempuan. Kalau udah perempuan baik, lakinya ikut jadi baik. Kalau sudah perempuan baik, anaknya ikut jadi baik. Tapi kalau perempuan mak lampir, habis kita. Berapa banyak laki-laki yang baik, jadi tak baik gara-gara perempuan. Abang kan kepala dinas, kepala kantor, abang kan tinggi jabatan, masa gelangku sebesar ini? Akhirnya korupsi dia. Gara-gara siapa? Gak ada, saya bilang perempuan. Hadis nomor 300. Kita ngaji sampai jam 5.30. Habis itu saya jawab pertanyaan. Habis itu kami langsung pergi ke Kandis. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan, kalau bulan puasa datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nanti santri pulang liburan Idul Fitri ditanya sama tamu, adik belajar di mana? Belajar di Ma'had Az-Zahra. Oh, tempat Ustadz Somad. Iya. Apa arti bulan puasa datang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Iya, pintu surga itu dibuka macam pintu gerbang. Habis itu tutup balik. Oh, jadi buka tutup lah ya. Hadis tidak bisa dibaca secara bahasa. Makna pintu surga dibuka artinya apa? Busyra. Busyra lana yaumal. Busyra, kabar gembira. Itu maknanya. Ustaz Somad, ya. Ini anak saya ini udah hafal 20 juz Pak Ustadz. Kira-kira bisa nggak masuk langsung aliyah? Untuk anak ibu, pintu pondok terbuka 24 jam. Apakah terbuka 24 jam? Enggak, dikunci sama Pak Ulung. Lalu apa makna cakap saya itu terbuka 24 jam? Maksudnya kabar gembira anak ini di. Maka kata saya dibuka itu bukan secara tekstual, maknanya makna ungkapan, majazi istilah Arabnya, kiasan. Ustaz Somad, anak aku ini Pak Ustadz nakal kali, mau kupindahkan ke pondok Ustadz. Gimana? Pintu pondok tertutup untuk anak ibu. Datang dia kemari, tengoknya terbuka. Apa maksud cakap saya tertutup itu? Maksudnya tertutup itu bukan tekstual, ini makna kinayah. Jadi banyak dalam hadis, dalam ayat itu bukan makna hakiki, tapi makna majazi, kiasan. Kalau sudah datang bulan puasa, pintu surga terbuka. Apa maksudnya? Kabar gembira, beramal baiklah. Pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Pintu neraka ditutup artinya kabar gembira supaya jangan kita berbuat salah, buat dosa. Karena kalau dibilang nanti pintu neraka ditutup, dipahami secara teks, pintu neraka ditutup. Nanti siang-siang puasa banyak rumah makan hantu Jalan Sudirman. Tahu rumah makan hantu? Tak nampak kepalanya, kakinya aja. Pasar bawah ada. Padahal sudah ada perda Kota Pekanbaru, tidak boleh buka rumah makan bulan Ramadan. Perda aja. Satpol PP berhak menangkap kalau ada ditangkap. Tangkap. Kenapa tangkap? Melanggar perda, peraturan daerah. Kau makan, tangkap. Pas dibawa ke kantor Satpol, kenapa kau makan? Saya musafir Pak. Musafir 88 km. Boleh makan? Boleh, lepaskan. Kau tangkap? Saya tak wajib puasa Pak. Kenapa? Baru gila tadi pagi. Gila kok makan? Ya orang gila kan lapar juga Pak. Lepas. Kau? Aku tak Islam Pak. Lepas. Yang Islam, baligh, berakal, tangkap. Yang nangkap siapa? Satpol PP. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah wali kota Pekanbaru. Siapa yang mengesahkannya? DPRD. Tidak boleh berjualan makan siang Ramadan. Kenapa ada orang jualan jam 5? Untuk buka puasa. Boleh. Lalu apa makna setan dibelenggu? Katanya setan dibelenggu Pak Ustadz
Tapi banyak juga orang kesetanan. Makna setan dibelenggu itu begini, kata Imam Nawawi. Kenapa Ustaz pakai Imam Nawawi? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Yang menjelaskan Sahih Muslim itu Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ada mahasiswa saya di UIN, diundang ceramah di masjid. Duduk saya di situ. Terus apa kata dia di situ? Mohon maaf jamaah sekalian, ini murid saya terkunci sekarang nih karena ada dosen saya di sini. Pertanyaannya, apakah murid dia terkunci? Enggak. Lalu apa makna cakap dia itu? Seakan-akan mulut saya terkunci karena ada dosen saya duduk di situ. Jadi, apakah setan itu dibelenggu? Kata Imam Nawawi, saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, seakan-akan setan terbelenggu. Teh manis boleh diminum atau tidak? Boleh. Teh manis boleh diminum, halal, bukan khamar. Nasi boleh dimakan? Boleh, bukan sabu-sabu. Tapi di siang Ramadan, teh tidak dia minum, nasi tak dia makan. Saking kan kuat imamnya. Capek iblis tuh ngajak, makanlah bro. Makanlah, aku udah capek kali ngoda-ngoda. Makanlah. Minumlah. Sikit aja. Menengok iman ibu yang kuat tadi, seakan-akan setan kalau kau nggak mau makan, kau tak mau minum, kau ceritakan aja lah aib tetangga kau sikit aja. Tidak. Kau kan udah ngisi paket. Tidak. Sikit aja. Tidak. Nanti habis buka puasa baru ku bahas. Maka saat itu seakan-akan setan terbelenggu. Paham? Nanti santri balik kalau ditanya orang kampung, dek, apa arti hadis ini? Kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidat asyayatin. Riwayat lain, wa sulsilat asyayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan terbelenggu. Itu sudah dijelaskan Ustaz Somad. Tontonnya sendiri di channel YouTube. Aku sebenarnya bisa jawab, tapi ini pertanyaannya mudah kali ini, jadi nggak lepel. Itu cara menutupi kepikunan kita. Sampai 5.30. Mulai tadi jam 5 kurang 15, 5.30, 45 menit kita ngaji. Habis itu tanya jawab. Apakah boleh kita menunda pernikahan hanya karena takut tidak bisa membantu orang tua dalam perekonomian? Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa illam yastati, kalau dia tidak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak puasa untuk menekan nafsu, libido. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi obat baginya. Kalau aku nikah Pak Ustadz, aku nanti membiayai biniku, anakku. Kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, kalau aku nikah, nanti takut aku Pak Ustadz sibuk mengurus anakku. Ya kalau lakiku baik, kalau lakiku Fir'aun. Jadi untuk setahun ini aku membahagiakan orang tuaku dulu. Boleh. Karena kewajiban nikah itu ada waktunya alal faur, segera. Kalau tidak menikah dia buat dosa, wajib. Tapi kalau dia mampu mengendalikan dirinya, nanti setelah setahun baru orang tua saya sudah siap, adik saya sekolah, bagus. Tapi yang paling bagus adalah dua-duanya jalan, nikahnya jalan, orang tua pun terbantu, insya Allah. Makanya sebelum nikah itu ada namanya ta'aruf. Ustaz Somad, saya udah nikah, suami saya mau ngajak keluar kota, sedangkan orang tua saya nggak ngasih izin. Loh, terus kayak mana? Ini yang saya bingung Pak Ustadz. Kata suami saya, sorga udah pindah ke tapak kaki dia. Kenapa tak kalian bahas dulu waktu ta'aruf? Lama kau ta'aruf sama dia? Lama juga Pak Ustadz. Apa yang kalian bahas? Mie ayam? Cendol? Ta'aruf itu bukan cerita kuliner. Ta'aruf itu mendudukkan masalah. Bang, aku ini disekolahkan sama ayahku, aku PNS. Sekarang aku di Pekanbaru. Kau kan pindah-pindah. Nanti kalau pindah, aku ikut kau atau ikut orang tua?
Kata dia, kau mesti ikut aku. Oh, kalau gitu tak cocok. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kau cari orang lain. Begitu, jangan terus ta'aruf cerita makanan kesukaan apa. La ilaha illallah. Wih. Makan apa pula kau urus makan itu? Tak perlu dibahas. Sebentarnya belajar masak itu. Tonton YouTube tuh, masa? Masukkan bawang 3 siung, masuk 3 kilo. Pahit nih dek, katanya. Makanya ta'aruf itu yang dibahas yang urgen-urgen. Bang, aku nih hafal Quran. Sehari aku mesti murojaah 2 juz. Kau siap tak? Adinda, kau bidadari surgaku. Aku menjadi pelayannya. Kalau begitu cocoklah. Nanti kau ngepel, kau cuci, kau semua ya. Aku mengulang Quran aja. Maka didudukkan dari awal. Aku nih hafal Quran. Pesan Ustaz Somad dulu. Semua santri-santrinya mesti punya pondok. Aku nanti pingin supaya kita punya pondok. Kalaupun tak sanggup buat pondok, punya rumah Quran. Aku ingin dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Macam dulu Ustaz Somad di Azhara, anak-anak mengaji. Aku ingin sore ngajar tahfiz untuk ibu-ibu. Izin kau nanti kalau begitu. Jangankan untuk itu. Nyawa aku berikan untuk kau. Kuat banget. Habis itu baru ditanya sama ayah Glenn. Macam mana cocoknya nampak kau calon itu? Mau jawab iya atau iya aja atau iya banget ya? Ceritakanlah yang penting-penting. Ibu kan punya anak perempuan. Santri juga berpikir, jangan nanti setelah nikah dibilangnya kau berhenti baca Quran, rambut kau cat 3 warna macam sarang tawon. Aku ingin lipstik kau 2 inci, mata kau sebelah biru sebelah hijau. Hilanglah Quran kalian. Apalah gunanya belajar sampai 6 tahun, 3 tahun ngapal Quran, 1 tahun baca kitab, 1 tahun praktek life skill. Apa guna kalian belajar lama-lama kalau nikah sama genderuwo? Fit and proper test. Ibu yang mau menantu 2025 ini buat tim fit and proper test, tim penguji Abdul Somad. Apa boleh menunda pernikahan hanya takut setelah menikah tidak bekerja karena ingin jadi wanita karir? Nanti setelah berumur 30, 35, 40, makanlah karir kau tuh. Pensiun umur 60, mau duduk di rumah sama laki, sama anak, sama cucu. Mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama AI. Keindahan hidup ini bukan cuma karir kerja. Silakan karir jalan, ngajar. Tapi di samping itu kalau ada laki-laki yang baik, menikahlah. Miskin dia Pak Ustadz, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia fakir dicukupkan Allah. Bang, aku tahunya kau salah satu dari asnaf zakat yang 8. Gajiku ada sedikit, makan aku, makan kau. Aku tak minta apa-apa sama kau. Akad nih, mahar nikah udah kusiapkan, cincinku ada. Untuk acara walimah, insya Allah sewa gedung, nanti ku mintakan izin sama Ustaz Somad di halaman Az-Zahra kita buat. Masalah kue, insya Allah jamaah sore Jumat mau orang tuh nyumbang 1 kotak. Yang penting kau setia menjaga aku sampai ke pintu surga. Apa kata dia? Jangan ke pintu deh, masuk kita ke dalam bersama. Karirnya jalan, ngajarnya jalan, pegawainya jalan, nikahnya jalan, punya anak, punya cucu. Karena kita ini tua. Sekarang banyak artis-artis nikah free child, tak mau punya anak. Terus tua nanti mau sama siapa? Nikmat hidup ini bukan cuma makan, pakaian, kerja, karir, tapi juga rindu mendengar anak-anak menangis. Ibu yang selama ini risau menengok kamar macam kapal pecah, dinding penuh dengan kaligrafi. Ngamuk, yang satu digendong, yang satu ditenteng, yang satu di dalam. Sabar-sabarlah Bu, nanti sampai masanya rumah tuh rapi lagi. Kenapa? Yang satu dipinang orang Palembang, makan pek kapal selam. Yang satu dipinang orang Toba,
makan sambal tuk-tuk dan ikan mas. Apa namanya itu? Banyak juga orang yang tahu. Akhirnya arsik. Habis itu kerinduan yang mendalam. Jadi jangan sampai tak mau menikah. Ini banyak orang tak mau menikah. Kau kenapa tak mau menikah? Untuk apa menikah Pak Ustaz? Laki itu buat semak-semak kelambu aja. Kau pikir dia rumput jalang? Paling tidak nanti tua ada kawan ngobrol. Jangan sampai macam orang barat. Di hari tua berkawan sama anjing herder. Apa kabar kawan anjing? Bukuk. Cumana lah mau bahagia? Hah? Malaikat tak masuk. Doakan ya Ustaz yang memberikan pertanyaan ini murah rezeki dan sukses. Bukan cuma yang beri pertanyaan, semua ini. Dia aja yang mau didoakan. Mana? Bilanglah kami semua Pak Ustaz. Itulah dia tak mau nikah. Apakah orang yang udah meninggal itu bisa mengetahui kehidupan dunia? Ibu pernah mendengar hadis tentang mayat mendengar suara gesekan sendal orang yang mengantar terakhir? Hadis soal. Macam mana bunyi sendal itu kalau di jalan? Kresek, 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 kresek. Coba kita masuk ke liang lahat tanah, dengar suara orang berjalan di atas. Begitulah orang itu tahu tentang kehidupan. Apakah emak saya, ayah saya, atuk saya, unyang saya tahu bahwa saya sekarang sedang bangun pondok, ada anak tahfiz, saya mengajar sore? Tahu. Mana dalilnya? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun, orang beriman melihat. Makna orang beriman situ bukan orang yang hidup saja, orang yang mati pun menengok. Saya tadi pulang pengajian, ini nanti mobilnya siap pergi pengajian, lewat di kubur. Lalu apa saya? Setiap lewat, ustazah, anak-anak, setiap lewat saya ajak. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqidin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kira-kira orang yang di alam barzah itu tahu atau tak tahu? Tahu. Kalau tak tahu untuk apa kita mengucapkan salam dan doa untuk mereka? Tanda tahu. Kita tak pernah mati. Di alam roh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah hidup, di alam surga. Kapan kita mati? Lalu katanya nanti kita mati. Mati itu maksudnya ruh keluar dari jasad. Bukan mati menjadi bunga ini, bunga plastik mati jadi kayu. Bukan. Kita hidup. Hanya saja ketika ruh masuk ke dalam badan namanya hidup. Kalau keluar namanya mati. Bukan mati jadi benda mati. Tidak. Jadi patung, tidak. Kita ini hidup. Makanya orang bunuh diri itu kenapa? Karena dianggapnya dunia ini banyak kali masalah. Waktu itu aku bagus mati aja lah. Kau tak mati. Terjun dari gedung yang tinggi. Bukan mati. Hidup. Tapi diazab terus. Azab kubur. Kita maunya setelah mati. Lebih lama hidup di dunia ini atau di alam barzah? Di alam barzah. Di dunia ini paling lama 63 tahun. Itu pun encok, asam urat, diabetes mellitus, lambung, mata berkunang-kunang, sakit gigi, semua sakit. Tapi begitu kita mati nanti, sampai menunggu hari kiamat, itulah yang paling lama. Yang menulis kitab ini meninggal tahun 852, sekarang sudah tahun 1447, berarti dia sudah di alam kubur 600 tahun. 600 tahun. Tapi pahala kitabnya kita baca mengalir ke kubur. Itulah yang kita mau. Apakah mana kertas tadi? Apakah orang yang meninggal bisa mengetahui kehidupan dunia? Bisa. Kenapa orang yang sudah meninggal bisa datang dalam mimpi? Ini badan ibu. Ini ruh orang di alam arwah. Waktu tidur ruh itu keluar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut itu mati.
keluar rohnya, jumpa di alam roh sama orang-orang mati. Waktu itulah dia mimpi, cuman tak bisa di request, tak bisa sebelum tidur, mau jumpa siapa ya, tak bisa. Waktu terbangun, yang orang mati itu rohnya balik ke alam barzah, yang orang tidur ini dibalikkan Allah ke dalam badan. Waktu dia bangun, aku hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ada yang tidur tuh ruhnya tak balik lagi, ada. Orang barat tak percaya bahwa sesudah mati ini ada hidup lagi, tak percaya dia. Apa itu bullshit, omong kosong, gak ada itu. Pokoknya mati selesai. Ternyata ada yang disebut dengan mati suri. Mati suri itu bukan mati koma, karena orang mati cuma sekali. Jadi orang barat yang tak percaya ini dikumpulkannya semua yang mati suri 100 orang. Setelah dikumpul, kasih kertas, suruh cerita. Ternyata semua ceritanya sama. Apa ceritanya? Bahwa dia ruhnya keluar dari badan, lalu kemudian masuk ke beberapa ruangan, ketemu dengan emaknya, ayahnya, atuknya, neneknya, bininya, kawannya, lalu mereka mengatakan, pulanglah kau belum waktunya. Akhirnya hidup lagi. Bulan lalu saya jumpa dengan orang koma 12 jam. Kebetulan nih, saya tanya, perempuan, kakak waktu koma itu apa yang kakak tengok? Aku keluar dari badanku, terus aku pergi mengawang-awang tak kemana-mana, terus jumpa koma mak dia. Terus apa kata mak? Kata mak, baliklah kau. Balik aku lagi, itulah hidup lagi. Bahwa roh itu ada. Akhirnya orang barat yang tak percaya tadi menjadi percaya, karena 100 orang dengan versi yang sama, berarti dia ilmiah. Jadi kalau ada orang mengatakan mati itu tidak ilmiah sudah diadakan percobaan. Kalau percobaan 3 sama itu sudah ilmiah. Kalau 100 sudah ilmiah. Semua yang jumpa orang mati itu mengatakan, kau belum waktunya, baliklah kau lagi. Hidup deh. Pernah Ustaz jumpa almarhumah Mak Ustaz. Jumpa saya mimpi. Di situ diludahinya tangan saya. Saya buka takwil mimpi. Apa takwil mimpi kalau kita jumpa diludahinya tangan? Mau mendapat rezeki yang berkah. Apa solusi bagi saya agar hati dan pikiran saya hanya tertuju kepada Allah? Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan hati yang damai dan lapang setelah kita disakiti oleh manusia? 2 pertanyaan. Apa cara supaya hati kita tertuju kepada Allah? Ambil tasbih yang 100, berzikirlah. Zikirnya apa Pak Ustaz? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mandi bersih, wudu, sholat sunat taubat. Kalau kebetulan malam, sholat sunat tahajud. Habis itu berzikirlah. Dapat 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah terbiasa, sambil nyetir pun la ilaha illallah, sambil bawa motor pun la ilaha illallah. Saya diajak orang Moge reading, ride to born, born to ride to Jannah. Ustaz, kita naik motor kemana? Ke Harau. Jauh juga tuh. Ustaz, nanti naik motor dari pondok, habis itu naik mobil. Nanti udah mau dekat-dekat Harau, kami syuting lagi untuk konten aja. Oh, kau pikir nih Ustaz kaleng-kaleng. Saya bawa motor tuh dari sini sampai ke Harau. Jadi selama di motor tuh apa yang Ustaz ingat? Zikir. La ilaha illallah. Makin laju dia makin kencang zikir. Supaya apa? Kalau mati kita mati dalam la ilaha illallah. Ya, putus zikir. Asal lupa zikir balik. Tapi yang gara-gara ini ibu besok tak mau ngobrol, balik dari sini tanya suaminya, "Cemana pengajian Ustaz Somad tadi?" La ilaha illallah. Ngobrol tetap. Kan berarti tak ngobrol biasa. Kalau pas sedang ngobrol zikirnya di sini. Pas sedang sendirian zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bagaimana supaya hati ini damai? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Karena kalau tak berzikir, pikiran ini bercabang-cabang. Ditengok pula besi, kapanlah kelas ini selesai. Ditengok masjid, kapanlah masjid ini selesai. Ditengok paping blok, kapanlah paping ini sampai. Ditengok santri, kapanlah orang ini hafalannya selesai, bisa dia baca kitab macam mana nanti kalau tamat. Oh, bercabang-cabang. Kalau dipikirkan ini semua, meletuplah, pam, pecah pembuluh darah, stroke. Tak saya pikirkan, saya jalani aja semua. Ini masjid, ini tanah kosong, mau dibeli tak mau, digarap tidak, semak. Biawak, hantu, harimau, gajah pun bisa bersembunyi di situ. Belakang semak, depan ini pula semak. Itu kalau saya pikirkan itu naik emosi saya. Gimana caranya? Setiap lalu di situ saya baca Al-Fatihah, saya baca selawat. Ya Allah, kasihlah jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Kasihlah jalan. Hidup ini kalau semua dipikirkan, letup kepala kita. Pikirkan sedikit, tapi bukan berarti tak pikirkan. Jangan pula balik dari sini tak masak, tak betanak, anak tak diurus, balik tanya lagi, tak kau mandikan anak, tak usah kita pikirkan bang, serahkan aja sama Allah semua. Kan begitu maksud saya. Tetap kita lakukan, tapi jangan sampai dipres otaknya. Ibu kalau terlalu berpikir, naik asam lambung. Kalau terlalu berpikir, bertambah kerut muka. Kalau terlalu berpikir, naik gula darah. Kalau terlalu berpikir, naik kolesterol. Kalau terlalu berpikir, naik darah tinggi. Ibu mati, bapak kawin lagi. Kita ini berkawan-kawan, sama-sama ketawa, sama-sama menangis. Tapi ingat, mati kita kawan makan ayam. Betul tak? Ngaku orang. Mati kita orang tahlilan. Malam ketiga bubur kacang hijau. Sudah terlalu dipikirkan. Yang kita pikirkan ini, macam mana supaya kita beramal soleh, istiqomah, dan mati husnul. Itu yang perlu dipikirkan. Bicara masalah takdir, tidaklah sesuatu terjadi tanpa seizin Allah. Kemudian manusia berbuat tidak baik karena keterpaksaan dan karena dalam tekanan. Apakah dia tetap berada? Sementara Allah telah menakdirkan jauh sebelum dia lahir ke dunia. Menjadi orang Riau itu takdir yang bisa dipilih atau tak bisa dipilih? Bisa dipilih. Ibu menjadi orang Jawa bisa dipilih. Ibu menjadi orang Minang bisa dipilih. Takdir. Maka tak boleh kita mengejek suku orang. Kau orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Jawa, Minang, Melayu, Batak, Bugis, Sunda, Mandailing, itu adalah takdir Allah. Kalau bisa memilih, saya mau jadi orang Eropa. Rambut macam rambut jagung, mata hijau. Tapi saya mau minum teh atau minum air putih, bisa milih atau tidak? Bisa. Ini air zam-zam, ini khamar. Saya pilih dengan mata kepala saya sendiri, saya mengambil gelasnya, saya tahu sudah haram. Lalu kemudian saya minum dan saya mabuk. Pas ditanya, kenapa kau minum? Takdir Allah. Kan bohong. Paham? Jelas? Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau ditanya, disoal. Tapi ketetapan Allah, ketetapan. Tapi semua seizin Allah. Semuanya terjadi karena izin Allah. Kalau tak izin Allah tak jadi. Kalau tak ada gerak dari Allah. Tapi tidak semuanya Allah ridho. Sedangkan yang mau kita cari ini adalah ridho Allah. Paham tak paham? Jelas. Ibu tadi mau kemari. Pilihan ada dua. Acara gosip internasional
membahas semua siapa artis yang sudah mati, siapa artis yang segala macam, atau membaca Yasin. Ibu punya dua pilihan. Lalu ibu tahu kalau aku gosip pahala aku hilang, kalau aku pergi ngaji aku insya Allah baik. Lalu ibu langkahkan kaki Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini dikasih Allah kita untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan buruk, ini jalan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Paham tak Bang? Jelas. Kondisi nenek saya saat ini kritis. Badannya banyak berlubang hingga sisa tulang. Terjadi setelah dipegang oleh dukun yang didatangkan oleh anak-anak. Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga? Pertama, diambil daun bidara, ditumbuk pakai batu gilingan, masukkan ke dalam air, masukkan ke dalam ember, dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, habis itu la ilaha illallah 40 kali, 100 kali, habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hembuskan ke air itu, banyak membacanya ramai-ramai, bagus. Habis itu disaring air itu, kalau bisa mandi-mandi, kalau tak bisa dilapkan ke badannya, ke kepalanya, ke tangannya, kakinya, minumkan untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin hantu setan. Habis itu dibacakan MP3, kalau ada yang sanggup membacakan Yasin, membacakan Al-Baqarah. Kalau tak ada yang sanggup MP3 murattal, pilihkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mengusir hantu setan, 2 juz 4 lembar. Itu cara membersihkan dia dari segala macam sihir-sihir. Mudah-mudahan anak cucu kita tak percaya pada dukun. Minta doanya Ustaz agar dikuatkan, diberikan kemudahan. Nanti di akhir majelis sama-sama kita berdoa insyaallah. Kertas terakhir. Apakah berdosa seorang istri masih mau kerja tapi suami melarang karena anak yang harus dititipkan kepada orang lain? Perempuan mau kerja ini, apakah mau cari kaya atau cari makan? Kalau dia mau cari makan, membantu suami, bang gaji kau kurang, jadi aku mesti kerja, maka kewajiban mengasih makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian adalah tanggung jawab suami. Tapi suami tak sanggup, istri mau menolong. Maka suami mengatakan, terima kasih kau sudah mau menolong aku. Anak kita macam mana? Kita titipkan. Tapi titip ini bayar. Ada yang gratis. Siapa? Mak kau lah. Mak, tolong ya, aku kerjanya pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sudahlah kalian susah menjaga aku, sekarang menjaga anakku pula lagi. Tapi cemanalah. Kalau untuk mencari makan boleh. Tapi kalau untuk mencari kaya, kebahagiaan perempuan itu bukan pada cincin emas, gelang, mobil, rumah. Kebahagiaan perempuan adalah pada berhasilnya anak. Suami kerja, istri kerja, anak pendidikan tak betul, sibuk main handphone, nonton TV, hancur investasi anak. Tak terbayar dengan gaji kantor itu. Gaji sebulan berapa? 3 juta. Uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut. Akhirnya dapatlah 10. Anak masuk BNN, Badan Narkotika Nasional. Malunya lagi, sekolahnya gagal. Terjual rumah, tergadai mobil untuk membiayai anak kena narkoba. Gara-gara siapa? Belum lagi pagi jam 7 sudah berangkat, masuk kantor jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, pulang jam 5, macet lagi di Panam, sampai ke rumah jam 6, 6.30 maghrib, habis itu mandi, bersih, isya, tinggal sama laki 2 jam, jam 8 baru bisa duduk, 9, 10, sama laki orang 10 jam, sama laki di rumah 2 jam, itu pun ditambah scroll.
Makan sama laki orang di kantor, sama laki sendiri, makan kita adik diet. Apalah jadinya rumah tangga? Makan sekantor sama kawan, berjalan sama kawan, keluar kota sama kawan, SPPD sama kawan. Berawal dari tukar-tukaran nomor, akhirnya merasa nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Kalau aku tengok akrab kali sama dia, udah macam abangku, dia udah macam adekku, dia macam pakcikku, dia udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Apa yang mau dicariin? Mudah-mudahan keluarga kita, bapak ibu semua sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang memberikan kebaikan. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang kau uji dengan penyakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli anil lamma. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, lindungilah semua jamaah dari segala gangguan zahir dan batin perbuatan maksiat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan, akrimna wa la tuhinna. Anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan ketenangan dalam hati kami. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, Engkau yang mengangkat derajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma ja'al talibati ma'had az-Zahra minal afifat wal zahidat wal alimat wal hafizat wal mufassirat wal muhadditsat. Jadikanlah para santri-santri anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, usul fikih, bahasa Arab, bisa baca kitab. Allahumma faqihhunna fid din wa 'allimhunna at-ta'wil warzuqhunna fahmal mursalin waftahhunna futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.